Kisah pilu nenek penjual kaos kaki hidup sebatang kara, datangi rumah Prabowo, disuruh tulis surat. Kisah Siti nenek bungkul penjual kaos kaki. Ternyata pernah datangi rumah Prabowo Subianto. Seorang nenek bernama Siti, berjalan tertatih dengan tubuhnya yang sudah bungkuk, menjual kaos kaki. Siti menawarkan dagangannya kepada para pengunjung di sebuah food court di daerah Jakarta Timur. Saat sedang berusaha menjual dagangannya, Siti tak sengaja bertemu dengan seorang influencer bernama Doni Ramadan. Kepada Doni, Siti mengaku hidup sebatang kara di Jakarta, ia tak memiliki suami dan anak. Meski badannya sudah terasa sangat sakit, Siti tetap harus berdagang. Pasalnya berjualan kaos kaki adalah satu-satunya cara bagi Siti untuk bertahan hidup. Siti yang tinggal di Gubuk Reot di daerah Cipinang, mengaku memiliki saudara. Namun nasib saudaranya tak jauh berbeda darinya. Tak tahu kepada siapa meminta bantuan, Siti akhirnya nekat mendatangi rumah Presiden Prabowo Subianto. Tapi sayang, Siti tidak bisa bertemu dengan presiden yang dipilihnya di Pilpres 2024. Saya kemarin ke rumah Presiden Prabowo tapi securitnya susah. Saya kesana banyak wartawan, jadi nggak bisa diterima, kata Siti. Kenapa ibu ke Pak Prabowo? Tanya Doni. Karena saya pas Pilpres milih dia, jawab Siti polos. Siti lalu mengaku security di rumah Prabowo Subianto menyarankan Siti untuk menulis surat. Siti mengaku usahanya untuk bisa mendapatkan kehidupan lebih baik, tak hanya dengan mendatangi rumah Prabowo Subianto. Ia mengatakan sudah beberapa kali meminta bantuan ke Dinas Sosial DKI Jakarta. Namun hingga saat ini hasilnya masih nihil. Siti tetap harus berkeliling jualan kaos kaki demi bisa makan. Di sisi lain, Siti mengaku tak pernah sekalipun di benaknya terlintas keinginan untuk mengemis. Ia lebih memilih berjualan, meski untuk berjalan aja dirinya sudah kesusahan. Netizen yang melihat perjuangan Siti, merasa iba sekaligus miris. Mereka berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib rakyat kecil seperti Siti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.